Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Subardi dikenal sebagai tokoh sepak bola dan politisi senior di Yogyakarta. Berusia 71 tahun, Mbah Bardi, sapaan akrabnya, tak kenal lelah melahirkan kader-kader militan Partai Nasdem yang siap meneruskan perjuangan di jalur politik untuk mengabdi mensejahterakan masyarakat. Kami persembahkan Partai Nasdem untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk bangsa dan tanah air yang kami cintai hingga akhir hayat. Subardi, politisi senior yang kini berusia 71 tahun, merupakan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Pria yang akrab disapa Mbah Bardi itu kini duduk di Komisi 6 DPR RI. Jauh sebelum terpilih sebagai wakil rakyat, Subardi adalah sosok yang lahir dari keluarga sederhana dengan berlatar belakang petani. Ia tumbuh besar di desa Margokaton, Sejegan, Kabupaten Sleman. Tekad Subardi untuk meraih cita-cita berlanjut meskipun kondisi keluarganya serba kekurangan. Perjalanan panjang dari hidup yang keras membuat Subardi ditempa dengan budaya pantang menyerah. Waktu saya kecil saya karena komunitas masyarakat adalah petani, saya bergelut di petani. Ya baca, yang ikut nanam ini, saya tahu persis dan saya lakukan. Karena apa? Ayah saya, bapak saya juga petani, saya bantu. Jadi setelah tadi masa kehidupan kecil saya itu, saya sekolahnya di sekolah SLTA-nya, di STM, pembangunan. Agar aku tuh bisa cepat dapat duit, cari duit, gitu lah, sederhana aja. Karena saya kan anak sulung adik saya 6 orang. Nah kalau saya mengandalkan orang tua, kasihan. Orang tua petani, tanahnya nggak nambah, nggak mungkin cukup. Adik saya suka makin gede. Perjuangan hidup yang penuh liku mengantarkan Subardi dari seorang pegawai jabatan Gedung Negara Departemen Pekerjaan Umum Yogyakarta hingga masuk dalam dunia sepak bola. Dari arena hijau inilah Subardi yang pernah menjabat sebagai anggota Exco PSSI kemudian beralih haluan dan serius menekuni dunia politik. Komitmen dan ketekunannya mengantarkannya ke Senayan untuk pertama kalinya menjadi senator pada tahun 2004 hingga 2009. Nah, kemudian dalam DPU kan dulu Pak tahu semua kalau di pegawai negeri harus Golkar. Iya kan? Nah, saya lah jadi masuk di situ. Jadi aktivis, mulai dari pemuda, ada AMPI, KNPI, itu masuk aku di itu, aktif di situ. Lama-lama saya jadi pengurus Golkar juga di Kabupaten Sleman, di lokalan, di mana di daerah kabupaten, bahkan DIY udah pada kenal, udah pada ngerti. Nah saya diincar oleh bupati yang jabat, saya suruh mengurusi sepak bola, namanya PSS Sleman. Awalnya itu saya hanya tukang lihat bola yang saya pegang dari tahun 92, dari masuk 92. Terus saya mulai tangani 94, tahun 2000 dari PSS itu dari kelas bawah kelas terbawah bisa masuk divisi utama. Nah disitulah kenapa komunik. Nah, nggak tahu di 2003 ada kongres PSSI, aku diundang, bisa kenal nama Pak Nurdin Halid. Nah saya ditarik ke Jakarta dari pengurus PSSI pusat, sehingga terkenal waktu itu nama saya bukan Subardi tapi Mbah Bardi. Itu di bola. Nah di politik aku punya modal dasar dari Golkar dulu. Aku nyalon DPD RI 2004, loloslah saya dapat. Ya saya gerakan sepak bola, dapat itu. Selanjutnya pada tahun 2019, Subardi kembali berkantor di Senayan sebagai anggota DPR dari Partai Nasdem.
Di Partai Nasdem, Subardi merupakan pendiri sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Yogyakarta sejak tahun 2011 hingga sekarang. Jatuh bangun dan asam garam membesarkan partai telah ia lalui. Bagi Subardi, komitmennya pada Ketua Umum Surya Paloh dan cintanya pada Partai Nasdem menjadikan dirinya tak putus asa berjuang melakukan kerja-kerja politik yang bermanfaat bagi masyarakat dan partai. Munas Golkar di Pekanbaru, saya ikut tim itu juga, tim menangan Pak Surya. Tapi saya komitmen dengan Pak Surya, masa kita ikut kemudian kalah kita lari? Mana sih perasaan orang yang ditinggal lari? Ya saya tetap ikut. Dirikan ormas saya ikut, dirikan partai saya ditugaskan untuk mendirikan di Jogja. Kebetulan ya, dengan modal tadi saya di DPD, di sepak bola. Pada waktu awal survei di Jogja itu antara Partai Nasdem dengan nama saya lebih terkenal nama saya. Nah itu waktu itu saya laporkan Pak Surya, Pak Surya, Pak ini ternyata di Jogja itu lebih terkenal saya dengan Partai Nasdem. Saya diperintah Pak Surya, udah kalau gitu Pak pasang baliho, aku dikasih uang Pak Surya waktu itu lumayan banyak lah. Pak Surya suruh pasang baliho, saat ini tak bikin pasang baliho gede-gede itu. Gambarnya Nasdem, gambar saya. Nah akhirnya sekarang terkenal. Mbak Barti siapa? Bukan Mbak Barti PSS lagi, Mbak Barti PSSI, Mbak Barti Golkar, Mbak Barti Nasdem. Nah itu ikut pemilu 2014 kita bisa pakai peserta. Sayangnya waktu itu Nasdem Jogja belum dapat kursi, kurang dikit, belum rezeki. Tapi bukan patah semangat, kita konsolidasi, kemudian pemilu 2019 alhamdulillah ada kursi DPR. Lalu istilah alhamdulillah tak masuk di kursi DPR. Komitmen ini sejalan dengan ideologi partai bahwa politik adalah jalur pengabdian tanpa embel-embel transaksional alias tanpa mahar dalam membesarkan Nasdem, khususnya di wilayah Yogyakarta. Ia pun menceritakan bahwa praktik politik tanpa mahar yang digaungkan Partai Nasdem bukan hanya retorika belaka. Pertama ya politik anti mahar. Saya merasa bahwa saya jalanin ya, bukan hanya retorika, saya jalani sendiri. Jadi kebijakan Ketua Umum Pak Surya Paloh, politik anti mahar itu luar biasa. Artinya apa? Begini ya, kalau seorang pejabat daerah, Pak Bupati atau Gubernur, kebetulan Jogja ada Gubernur, pilihannya Bupati ya, milih Bupati, belum apa-apa baru mau diusung, ibaratnya hanya sewa kendaraan aja udah bayar duluan. Lah dari mana mengembalikan? Ya, ujung-ujungan korupsi, ujung-ujungan nipu rakyat, makan uang APBD dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ide gagasan politik apa adalah mencoba untuk mengeliminir itu, mengurangi itu, bahkan kalau bisa menghilangkan itu. Dan itu saya jalankan betul, ya, saya jalankan betul. Bahkan saya ini ada di 2015 kita ngusung bupati. Nah pada waktu itu calon bupati dan wakil bupati kan harus interview di DPP, ya. Yang namanya tiket pesawat, ya. Yang namanya penjemputan kendaraan dari sampai DPP saya ngurus. Tidak luar sesajen buat bupati. Dan lagi yang istimewa, sudah tanpa mahar, ya, udah deal, kita ngusung. Ditanya oleh calon bupati itu, kapan bisa keluar nih rekomendasi? Ditunggu bisa. Nah, hari ini pun bisa. Hari ini pun bisa. Ini jawaban DPP. Dan alhamdulillah, hari itu pun jadi beneran. Di usia yang tak lagi muda, Subardi terus membesarkan partai dan mendorong kaderisasi di Yogyakarta. Melalui kaderisasi yang kuat, Subardi menargetkan pada pemilu 2024, Partai Nasdem Yogyakarta bisa menjadi runner-up sesuai target nasional yang telah ditetapkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Subardi pun mengatakan target-target kursi akan mempercepat saluran aspirasi dari tingkatan bawah hingga ke pusat. Saya ngikutin aja strategi saya target dari nasional. Saya berusaha untuk juga runner up di Jogja, ya kan? Runner up di Jogja. Nah, untuk strateginya bagaimana saya bangun jaringan itu.
jaringan yang saya bangun adalah saya punya rumah aspirasi, saya menyalurkan aspirasi yang ada. Nah, saya punya hubungan emosional dengan masyarakat, tentunya dengan survei, dengan langkah-langkah konkret di lapangan, kita harus membangun kader. Subardi memiliki prinsip berjuang di jalur politik haruslah amanah dan memiliki kesungguhan untuk mensejahterakan masyarakat. Prinsip itu akan mendorong transparansi, partisipasi, dan kolaborasi yang baik antara dirinya sebagai wakil rakyat dengan masyarakat luas. Di jalan politik yang lurus, Subardi memiliki keyakinan cita-cita kemerdekaan harus terus diusahakan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.